Panglima sekali Banjero Pak Masalah katanya Panglima. Ayo. Silakan maju depan sini Mas. Oke, mau masak ke kanan dulu. Enggak, silakan. Oke, dan Banjeronya ada Pasir Srikadi dan 3 asli. Silakan perkenalkan nama kelompok, anggotanya, nanti anggota peserta perkenalan satu-satu nama, saya tinggal di sini, usaha saya ini. Jadi yang banyak bicara nanti si yang presentasi bisnisnya itu. Kita kasih waktu 10 menit ya, 10 menit paling lama 10 menit presentasinya. Jadi pitch deck itu dibuat nggak panjang-panjang, 10 menit. Oke, terima kasih. Monggo, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Garuda. Di sini saya sendiri, Asri Fatun Agustini. Kemudian ada rekan saya, Mas Fira, dan saya Andi, saya Mia, saya Tati, Saya Alvin. Saya Manja. Pertama, saya akan mengawali usaha saya, yaitu bergerak di bidang digital marketing. Kebetulan sebagai periklanan, ada pengembangan di channel YouTube-nya yaitu Mikaela Manda, itu yang pertama. Kemudian juga kami menerima tawaran endorse. Nah, usaha yang kedua yang ada di Jogja itu usaha keluarga, yaitu rumah makan berupa mie ayam kapal Kemangsang. Jadi konsepnya memang didesain untuk menampilkan untuk tempat yang kekinian untuk anak muda. Jadi tempatnya itu nggak sekedar mie ayam bakso soto seperti itu, tapi di atasnya itu ada bangunan berupa kapal. Makanya di sana sering dikunjungi dari berbagai daerah ya. Kemudian untuk channel YouTube yang Mikaela Manda, Asri Prabowo itu kami bangun bersama suami saya yang sedang duduk di meja nomor 3. Terima kasih. Tetapi nanti yang akan dipresentasikan adalah bisnisnya Mbak Andi. Bisnisnya Mbak Andi yaitu merupakan super bakso yang sudah berjalan selama 37 tahun. Mbak Andi. Selanjutnya, Langsung ke Mbak. baiklah demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira. Kebetulan saya bergerak di bidang kuliner juga. Saya usaha untuk ayam bumbu rempah. Saya sudah baru 4 bulan jalan. Alhamdulillah saya sudah mengirim sampai Bontang, Balikpapan, Riau dan Palembang. Kemarin sempat bertanya juga dengan bakar untuk packaging. Ternyata untuk packaging yang saya lakukan cukup bagus dan itu bisa tahan sampai 1 bulan. Tetapi kalau dengan metode yang lain, saya sudah tahu metodenya, ternyata bisa sampai 2 tahun untuk ayam yang saya vakum. Tapi sebelum itu saya juga punya bisnis, usaha rendang. Rendang ini saya kelola sekali masak 24 jam dan saya sudah kirim untuk ini ke Jepang, Amerika dan Singapura. Tapi hanya untuk skala rumah yang bisa disampaikan. Karena permintaan dari luar pun kalau untuk banyak kita belum mau mengirim. Pertama, yang kedua di masa pandemi sulit untuk bisa kirim keluar. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih.
definisi yang teman-teman bisa presentasi saat ngopi bareng pertama. Jadi sekarang fokus waktunya untuk presentasi bisnis andalannya teman-teman. Kalau punya Mbak Adi yang presentasi. Monggo silakan para panelis start untuk menilai. Sebelumnya kita akan yel-yel dulu untuk kelompok kita. Kita akan mulai yel-yel kita. Garuda Zero? Yes! Bala Muda? Yes! Ya demikian untuk menyemangati kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pratiwi. Asal dari Wonosobo, asli anak Wonosobo. Dan usaha sekarang yang saya jalankan awal adalah usaha dari orang tua. Memang udah 37 tahun seperti yang disampaikan oleh Mbak Asri. Yang saya pegang sendiri sudah ada 2,5 tahun, sekitar di tahun 2018 akhir. Ya, 2018 akhir, kurang lebihnya seperti itu. Saya setelah saya pegang, bukan karena sepertinya kalau saya bilang saya pegang gitu guys, bukan saya pegang setelah saya kelola sendiri, tapi masih ada pendampingan dari ibu saya, yaitu salah satu inovasinya yaitu sudah tidak menggunakan penyedap rasa. Resep dari Super Bakso sudah tidak menggunakan penyedap rasa sejak tahun 2020 masa pandemi awal, dan itu saya ambil dari peluang ketika pandemi karena dilihat dari media sosial, dari berita-berita di televisi, di berita di entah di tabloid atau di koran, di situ disebutkan selalu mengedepankan kesehatan. Nah, setelah saya juga cek saudara, tetangga yang sepupu menteriku kalau mau dahar bakso atau mau makan bakso, mereka khawatir, jadi kadang 1 bulan sekali atau apa karena kolesterol dan hipertensi. Nah, setelah saya cek dan dicek itu selama 2,5 bulan, di pertengahan bulan Maret 2020, alhamdulillah jadilah resep Super Bakso tanpa penyedap rasa. Dan di situ bukan hanya ada Super Bakso saja, tapi ada soto sapi khas Wonosobo. Kalau soto sapi khas Wonosobo itu berbeda dengan daerah lain, guys. Itu lebih kepada tauco dan rasa manis. Kalau soto sapi di daerah lain lebih kebanyakan gurihnya dan lemaknya seperti itu. Di situ juga ada 4 tahun dok ceplok. 4 tahun dok ceploknya seger, asli Wonosobo, bukan seperti kayak daerah Purwokerto yang pakai kacang disubur-subur magari kongge, seperti itu, seperti ketoprak. Ya, untuk yang tepatnya Super Bakso untuk tahun ini, dari tahun 2020 akhir hingga tahun ini, yang ingin dicita-citakan adalah mesin cetak dan mesin giling. Karena dari Super Bakso ini sendiri sedang berusaha untuk mendaftarkan SJH, untuk mendapatkan sertifikat jaminan halal. Nah, untuk mendapatkan sertifikat jaminan halal harus sinkron dengan GMP. GMP itu standar dapur. Jadi kalau untuk standar dapur sesuai dengan kesehatan, harus antara penggilingan dan pencetakan itu tidak terkontaminasi dengan produk-produk yang lainnya ataupun terkontaminasi dengan zat kimia atau udara-udara sekitar, seperti itu. Jadi untuk mesin cetak dan mesin giling sedang saya proses untuk nabung. Alhamdulillah untuk nabung karena di tahun pandemi ini alhamdulillah meningkat dari hasil bakso frozennya. Cuman 3 bulan terakhir ini untuk mendapatkan mesin itu sendiri saya sedang mengkeh karena 3 bulan terakhir dari bulan Juli, Agustus dan September omset kami hanya 31 juta. Ada penurunan yang sangat jauh sekali, ada 1/4. Itu saya presentasikan itu 1/4. Kalau untuk presentasi keuntungan untuk 1 bulan, kalau untuk stabil, insya Allah itu 50% sudah kembali. Kalau untuk penjualan rata-rata untuk masa pandemi ini, hanya untuk baksonya saja itu dari 100 sampai 120 porsi. Ya, per hari. Itu untuk per hari. Tapi kalau untuk disamakan dengan
kan belajar dari dinas kesehatan untuk pembuatan itu. Kalau untuk komposisi bahan baku harus yang diutamakan itu yang paling banyak. Jadi yang bahan baku paling banyak dari kami itu daging, yang kedua itu tepung, yang ketiga adalah bumbu-bumbu rempah. Bumbu-bumbu rempah itu hanya ada 3 resep saja, tidak ada pak. Yang menjadi perasa itu hanya ada di garam. Jadi ketika di 2020 sampai hingga bulan Maret tengah itu sangat susah membereskan antara garam dan bumbunya dari kami untuk menghindari tidak perasa seperti itu. Kalau untuk kuah membereskannya baru 1 tahun saya dapat Bapak di akhir kemarin 2020 hampir Januari 2021. Karena kalau bumbu kuah itu memang susah banget. Kalau orang Wonosobo pun kebiasaan maaf kali micin. Jadi ketika saya bilang itu di BMG tanpa penyedap rasa, mereka bilang kurang mantap. Jadi mereka bawa Royco sendiri atau Asako. Kalau ke tempat kami seperti itu, tapi alhamdulillah atas kepercayaan para pelanggan, Super Bakso bertahan hingga di masa milenial, entah itu kena krisis moneter ataupun kena krisis pandemi seperti ini. Dan karena kenapa saya ingin mesin cetak dan mesin sendiri, tempatnya di bawah Peta Swalayan Bapak, masih milik Pemda itu. Saya ngambil milik Pemda Wonosobo. Untuk kendala di masa pandemi sih alhamdulillah nggak ada yang lebih sinkron, tapi alhamdulillah saya belajar sama komunitas kami. Ada komunitas yang luar biasa. Untuk saat ini saya ikuti dengan teman-teman, dengan beliau-beliau para guru, dan salah satunya ada Mas Indra di sana. Saya belajar banyak dengan Mas Indra tentang digital marketing, dan saya juga berteman dengan Mas Dedian di Instagram ya Mas. Tapi nggak tahu kayaknya Mas Dedian nggak follow back sama saya. Dan saya tadi juga suka sekali dengan pembukaan dari Mas Harian, ada pokoknya tapi nggak jelas poinnya. Itu yang ingin saya jelaskan di beberapa poin dari Super Bakso. Super Bakso juga udah produk bakso frozen. Sejak pandemi itu bakso frozennya lebih klasik Bapak. Dari desa Suren Gede itu satu kelurahan, alhamdulillah pesennya itu bakso frozen sobat kami semuanya. Jadi satu rumah itu ketika lockdown kemarin kan silaturahminya melipir-melipir gitu ya. Mereka tuh bercerita gini, Mbak, sampai yang beli bakso kan, pulau yang beli bakso dan sampai pesen bakso mangsa apa, super, hanya nang omah super, nantinya super yo piye ngoten. Saya maaf cuma orang Suren Gede aja gitu katanya bilang gitu karena nggak ada silaturahmi dari desa lain seperti itu. Untuk tetangga juga alhamdulillah banyak ketika pandemi. Terus kalau untuk luar kota saya baru dari Bekasi Pak, Bekasi sama Bandung karena di sana ada saudara. Jadi mudah untuk pengiriman seperti itu. Dan alhamdulillah dengan acara seperti ini saya jadi bisa bersharing ria dengan Mas Kira ini cara packing frozen. Saya itu masih kendalanya di packing pengiriman karena kalau pengiriman saya baru pakainya Budiman sama Sinar Jaya Pak. Jadi kalau pakai Budiman sama Sinar Jaya itu saya cut itu vakum itu terus dimasukkan di atas AC. Jadi sampai sana jam 3 atau jam 4 pagi diambil sama saudara baru dikirim ke yang bersangkutan oleh pelanggan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bisa membuka hati para investor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat Super Bakso. Super Bakso di bawah kita yang restoran Asia masuk itu. Iya, harus. Kan, sesuai. Iya. Binarak Pak Ita. Oke. Nanti bayarnya double. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali lagi. Panelis akan menilai sebentar, mohon masukannya dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ini kelompok yang pertama ini sudah sangat luar biasa.
Mudah-mudahan nanti kelompok-kelompok yang lain akan lebih daripada kelompok yang pertama ini. Kelompok itu. Tadi mungkin sudah disepakati di antara 8 pengusaha-pengusaha ini. Tadi yang dipresentasikan adalah pengusaha bakso. Saya tertarik dengan aduannya itu. Jadi bakso dengan komposisi 3/4 dan 1/4 campuran tepungnya. Ini sudah sangat luar biasa di sini. Karena apa? Kalau memang itu betul-betul produksinya dengan aduan dengan presentasi persentasi 3/4 dan 1/4 ini sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Maka perlu dipertahankan. Yang kedua kaitannya dengan bakso non penyedap rasa. Ini memang memerlukan keberanian sekali bagi para pengusaha kuliner. Tanpa penyedap rasa artinya bakso itu tidak semenarik apabila masaknya dicampuri dengan penyedap rasa. Namun demikian dengan usaha yang memang ini usaha makanan yang memang seharusnya tidak terlalu banyak penyedap rasa dan itu tetap berjalan dan bahkan sukses dengan hasil yang memuaskan. Ini memang perlu perjuangan yang sangat besar. Ya, jadi saya tertarik dengan itu dan mudah-mudahan bisa dipertahankan dengan kualitas produksi makanan yang sehat. Ini produksi makanan yang sehat. Itu mungkin saya. Terima kasih. Saya mungkin menanggapi terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh tim Garuda Zero. Jadi kalau tadi dipresentasikan tapi saya memang belum arahnya nanti seperti apa. Mungkin saya perlu prolog untuk bisa menilai secara objektif. Kalau gambaran saya tadi, jadi karena ini adalah ada beberapa usaha teman-teman diputuskan satu usaha. Yang pertama pasti akan menyampaikan keunggulan. Ya, keunggulan yang pertama itu. Terus kedua, karena akan menggait investor itu paling tidak. Tadi kan sedikit memang sudah diberikan gambaran terkait dengan profitnya termasuk kayaknya BEP-nya juga sudah di bulan beberapa tadi saya belum paham. Cuma barangkali masukan kami ini perlu disampaikan juga terkait dengan segmen pasar ke depan. Artinya ketika kita akan mencari investor, terus selanjutnya menjadi usaha bersama menjadi usaha bersama misalkan, itu kan paling tidak segmen yang mau digarap apa, terus promosinya mau seperti apa. Ini karena kita akan mengembangkan usaha yang lebih secara manajemen karena sudah bersama-sama akan lebih baik. Mungkin itu gambaran saya. Terima kasih. Dengar ya, nambahin beberapa hal. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Dr. Laras sama Mas Sarjanto. Kalau saya sih melihat ini ada beberapa poin yang cukup lumayan sebetulnya, karena saya melihat
user experience juga tadi sudah disampaikan, pengalaman-pengalaman sampai ada yang bawa izin dan lain sebagainya dari rumah. Tapi perlu dicatat bahwa itu kan kayak feedback untuk pengusaha. Oh, ternyata dari masyarakat masih butuh itu. Nah, yang perlu disampaikan pengusaha mungkin ada semacam edukasi di situ. Kenapa kita menghindari MSG misalnya? Itu terus tadi kalau ngomong competitive advantage tadi sudah, karena tidak pakai MSG ini kan keunggulan. Terus komposisi itu juga unggulan. Cuman tadi agak ada yang kurang disampaikan itu, jenengan itu produksi berapa bisa menutup operasional. Terus kalau tambahan alat itu bisa BEP sampai berapa waktu. Kalau melihat tadi inovasinya dari yang makan di tempat terus frozen, saya kira itu sudah cukup luar biasa. Artinya cukup adaptif dengan kondisi yang ada di kondisi sekarang. Karena makan di tempat tidak boleh, akhirnya bikin frozen itu kan terobosan yang memang harus dilakukan. Itu jadi saya agak poinnya agak lumayan untuk ini. Tapi catatannya adalah kalau ngomong pengen ada investor ya angka-angka harus ditonjolkan agak lumayan biar kita tahu kebutuhannya berapa, terus nanti bisa break even point-nya kapan, terus operasional hariannya berapa. Misalnya tadi ngomong 100 itu sebetulnya sudah utuh apa belum dan lain sebagainya. Mungkin itu saja tambahan saya. Terima kasih. Satu lagi dari saya, mungkin yang lain juga banyak disampaikan sama senior ya. Kalau menurut saya itu sudah sangat luar biasa, dari kualitas bahan bakunya sudah bagus. Kalau bisa tolong dipertahankan kualitasnya, dan masukan dari saya sih cuma lebih ke perluas jaringan pemasaran mungkin ya. Kalau itu kan ada prosedurnya, nah mungkin bisa perluas jaringan resellernya juga, seperti itu aja sih. Kalau yang lain-lain sudah disampaikan sama senior. Itu aja, terima kasih banyak. Sebelumnya sudah bagus sekali. Mas Arya. Iya, kalau dari panitia kan minta saya untuk fokus pada bahasa tata penyampaian. Materinya bagus, cuma maksud dari presentasi ini kan untuk meyakinkan investor agar investasi memodali dan mengajak bekerja sama. Jadi harusnya fokus di situ. Pemakaian katanya harus lebih efektif, efisien karena waktunya hanya 10 menit. Hal-hal yang kira-kira bisa menarik bagi investor itu yang penting untuk disampaikan. Misalkan perkenalan tentang usahanya ya perlu dikenalkan. Setelah itu apa daya tariknya. Kemudian proposalnya apa. Tadi proposalnya tentang alat harus dijelaskan. Keuntungan kita sekian, kalau nanti pakai alat ini akan ada keuntungan sekian, sehingga investor bisa langsung nyambung. Ini kira-kira kayak menurut saya saya atau tidak. Jadi dari sisi usaha menarik, dari sisi kebaruan ada, tapi dari tata bahasa, efektivitas penggunaan kata-kata untuk presentasi ini masih perlu ditingkatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sedikit menambahkan, jadi terkait marketing sangat perlu untuk diperluas dan juga perlu dicek lagi. Sebenarnya dari 100 orang setiap hari itu beda-beda orangnya. Kan itu sudah 37 tahun ya, apakah karena memang tempatnya yang sangat berpengaruh. Terus tadi menambahkan juga karena tadi yang bilang Mas Arif bahwa tujuannya adalah untuk mencari investor. Ini lebih jelasnya disebutkan kebutuhan dananya itu berapa biar kita dan gambaran apakah ini bisa didanai atau tidak. Ini sudah ya. Oke, dari Kamis cukup. Teman-teman, sebelum ke depan dari Panglima, jadi teman-teman yang lain begini, saya contohkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bro Panglima, saya ketua kelompok. Teman saya namanya A. Saya namanya Abdul, usaha saya mencetakan, rumah saya di Endok Sini. Namanya Laras, usaha saya
dipastikan juga waktu. Jadi salah satu nanti mantengin HP atau jam, misalnya kurang dari 2 menit langsung dikode temennya, dikode, jadi presentasinya enggak molor. Oke, grup Panglima saya persilakan ke depan. Tepuk tangan buat grup Panglima. Jajan dulu atau nanti ya? Jajan dulu boleh. Yuk, jajan. Oke, bagus. Nah itu hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Maju kita Panglima besar di skala bereksanian bergerak serentak berjuang tak pernah gentar bergerak berjuang kami tak pernah gentar. Panglima bisnisnya mendunia. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Kami menamakan kami adalah kelompok Panglima karena kami adalah menjadi nomor 5. Ya, Panglima itu singkat dari pengusaha meja nomor 5. Oh bukan, mejanya yang nomor 5. Terima kasih, perkenalkan nama saya Kandar dari Sahabat Grafis. Bisnis saya desain grafis. Kaos yang dipakai teman-teman ini adalah hasil karya saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Lukman. Alamat saya di Garut. Usahanya thrifting, bisa diimpor terus nanti dijual lagi di lokal. Dan baru aja. Oke, memperkenalkan nama saya Abed. Alamat Sawangan Tumenggungan di nama pasar, oke? Usaha saya industri home pembuatan sendal hotel. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Jafar, usaha saya kuliner, bolak-balik Java namanya. Nama saya Isnu, usaha saya jasa laundry, alamat saya di Lombok Barat. Nama saya Hafid Ibnu Marduai, usaha saya hanya buka kontrakan di Kalimantan Barat. Nama saya Nur Habib, saya juga bisnis itu agen pulsa, jual beli HP dan cucian mobil, beralamat di Gading-Rejo Kepil. Terima kasih. Nama saya Abdul Rawan, saya berbisnis di kuliner, kebetulan punya usaha di kuliner di daerah Temanggung dan di Banjarnegara dan di Wonosobo di Jalan Veteran. Oke, dari Panglima setelah melakukan diskusi, perdebatan dan tarik ulur siapa yang pantas untuk mewakili kami, maka kami serahkan kepada Mbak Ika Java karena dia punya bisnis yang sangat unik, sangat konseptual banget, sehingga monggo saya kasih waktu ke Mbak Ika untuk menerangkan bisnisnya dengan sebaik-baiknya. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ketua Panglima. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen sedaya mawon. Yang terhormat Bapak Bambang Aras, ketemu lagi kita. Yang saya hormati bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di sini semuanya. Yang saya hormati juga untuk tim panitia yang sudah membuat acara ini. Oke, langsung saya terangkan apa bisnis saya. Bisnis saya itu hanya berbahan dasar dari pisang. Namanya Wolak-Walik. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu atau ada yang banyak belum tahunya. Wolak-Walik adalah kuliner khas Wonosobo tempo dulu. Saya kelahiran 80-an. Di era 90-an saya jajan Wolak-Walik ini, antriannya panjang sekali. Kenapa? Karena prosesnya tidak
Di situ uniknya, isinya itu hanya pisang, terigu, gula Jawa, dan santan. Tapi enaknya luar biasa karena mengangkat aroma khas dari daun pisang yang dibakar. Akhirnya setelah perjalanan saya merantau 13 tahun di Bekasi, saya basicnya pendidikan guru sekolah dasar, tetapi saya kerja sebagai konsultan IT. Dan saya pulang ke Wonosobo. Saya pulang lagi ke Wonosobo sekitar 5 tahun yang lalu. Saya berpikir, saya ingin jadi apa? Pada dasarnya saya juga berkontribusi untuk negeri tercinta Indonesia ya. Saya kepingin mulai membangun desa, membangun Wonosobo. Apa yang bisa saya lakukan untuk Wonosobo? Akhirnya saya berpikir tentang wisata. Saya endorse sana sini, terus saya itu suka jualan jajan, suka jajan dan suka jualan jajan. Snack itu banyak banget di Wonosobo, udah komplit banget snack kekinian. Tapi yang snack kekunoan belum ada. Nah, boleh dibilang saya itu orang kolonial tapi jiwanya milenial. Karena sesuatu yang lebih dari situ justru dikenang, gimana? Kalau yang tren itu umurnya setitik tok sedilit, agi tren booming meledak dua rangko. Tapi kalau yang lebih dari itu sampai tua kakek nenek pasti dikenang. Itulah yang menginspirasi kenapa saya ngambil wolak-walik. 2 tahun berlalu saya eksperimen Pak, karena apa? Yang mau saya tanya resepnya sudah meninggal. Jadi nggak ada yang saya tanya, googling juga nggak ada yang tahu. Eksperimen demi eksperimen, akhirnya saya mengangkat dengan brand saya Zava. Saya kepingin Wonosobo itu hadir kembali kuliner khas Wonosobo tempo dulu, namanya wolak-walik. Buat yang udah tahu bisa nostalgia bersama saya, yang belum tahu saya tugasnya mengedukasi bahwa di Wonosobo itu nggak cuma tempe kemol, mie ongklok, karika, tapi ada wolak-walik. Kalau gitu, apa kayunya wolak-walik, istimewanya apa? Dia itu cemilan enak tanpa minyak. Gitu. Jadi kalau pokoknya kuliner-kuliner yang kekinian, akhirnya saya berpikir kreatif bahwa supaya orang tuh nggak meremehkan wolak-walik. Mukanya nggak banget mau pisang dibakar, kan rupanya orang layu ini plus. Gitu, tapi saya kemas dengan kemasan cantik. Mungkin Pak Bu, segini tuh cuma 12.000 rupiah, isinya 8 pieces. Bukan tentang boten muda, emas gitu. Kemarin 10.000 memang, tapi setelah saya itu HP kan boten jebol. Saya udah belajar punya bisnis sama Mas Indra dan Coach Jawa Fitra Jaya Saleh. Jadi saya naikkan harganya 12.000. Sepertinya ringan banget bisnis saya, nggak seperti bapak-bapak yang di sini miliaran, properti ratusan juta. Bisnis saya cuma 12.000. Tapi apa? Yang saya pikirkan bukan cuma sebatas keuntungan tentang duit. Bisnis itu tidak bicara tentang laba dan rugi, tapi kemanfaatan untuk orang banyak. Siap nyalek ya Pak, siap nyalek. Terus yang kedua, dari 12.000 sekeranjang wolak-walik ini ada 6 orang yang saya gandeng. Contoh nih, saya jadi ikut ngelasi bakul godong, bakul gedang, ya sih, bakul gula Jawa, bakul kerambil. Terus saya itu belusukan dugi muda lebih wangi murid-murid demi mendapatkan keranjang yang cantik ini. Ini desainnya saya, tapi saya gandeng pengrajin, tak suruh bikin. Dan ditambah lagi kemasannya cantik, ada brandnya wolak-walik Zava, dibantu oleh Mas Kandar desain grafisnya. Terima kasih banyak Mas. Nah, sekarang itu adalah latar belakang saya. Kenapa saya ngangkat wolak-walik? Ini strategi yang saya rasakan saat ini hanya offline dan online. Tapi online, emak-emak itu kan gampang Pak. Jadi saya itu butuh anak muda zaman sekarang yang boleh diviralkan produk khas Wonosobo ini gitu loh. Karena saya cuma bisa WA, Instagram, Facebook saja. Saya suka itu pelatihan-pelatihan bisnis yang berbasis online. Walaupun saya tua tapi semangat saya muda. Terus yang kedua itu harapan saya, tolong dong pemerintah itu masa nggak ada yang nyorot saya. Sebenarnya sih saya sudah didukung sama Pak Agus, Bu Nurma, Pak Afif juga. Seperti kemarin saya ditunjuk sebagai koordinator pemain film dari produser di Jakarta, meminta saya untuk jadi koordinator film penantian Cinta Telaga Menjer. Beliau kepengen ngangkat wisata Wonosobo lah. Saya langsung nimbrung, wisata nggak jauh dari kuliner berarti udah melu terus. Saya sih dari syuting namun keranjang, betul apa? Saya cuma nonton di belakang, tapi saya jadi koordinator para pemain dari Wonosobo. Saya bersyukur sekali pengalaman itu, dan ketika launching itu Pak Afif juga mendukung produk saya lah. Sekarang yang terakhir adalah harapan saya, bapak-bapak semua yang ada di sini,
Jujur saja saya baru punya lapak 2 di Sidomulyo dan juga di Klerang. Karena untuk mendirikan 2 lapak saja terseok-seok Pak. Nah, harapan saya itu saya akan pengen sampai akhir tahun ini, setelah ikut acara ini saya punya 50 titik bola-bola Java. Nah, di seluruh lapisan Wonosobo dari Kerta Sintang Garong, yang semuanya ada bola-bola. Karena apa? Datang ke Wonosobo nggak cuma ngicipin tadi ngomong nyongkok, tapi kudu ngomong bola-bola. Itu harapan saya kepada bapak-bapak semuanya. Pokoknya bola-bola Java, cara beda makan pisang. Jalan-jalan ke Wonosobo, bola-bola Java oleh-olehnya. Oke Pak? Oke Pak, saya boleh nyanyi nggak Pak? Yang bisa punya jingle untuk bola-bola. Saya itu Pak orangnya totalitas tanpa batas. Tapi sekali Pak karena 2 jingle. Ini dong Pak, balas. Saya akan menilai. Oke. Iya. Nah kan harus sudah kali ini Pak. Saya ini kan udah sore nih. Tadi udah makan siang jamnya ngantuk. Saya minta teman-teman saya dari sini tepuk tangan saya mau nyanyi. Wonosobo kotanya Adipura, Wonosobo anak sepadan indah, Wonosobo banyak tempat wisatanya, dari Candi sampai Lesina, Wonosobo kota seni budaya, dari Kudametu sampai Cukur Gindaya, Wonosobo beragam kulinernya. Salah satunya bola-bola tangannya. Terima kasih banyak semuanya. Maaf bila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Aris akan mengomentari. Terima kasih. Kalau saya berkomentari sarannya 1, jangan baperan. Terima kasih Ustadz Mumpuni. Penyampaiannya tadi dari komentar Mas Arif mungkin sudah diperbaiki Mas. Artinya secara secara penyampaian sudah, terus secara gagasan tadi juga sudah disampaikan dari 2 ingin menjadi 50. Nah, barangkali mungkin agak lebih detail karena rekan-rekan juga akan menggait investor. Tadi sudah disampaikan juga bersama Mas Herian, jumlahnya berapa yang dibutuhkan dari teman-teman itu, artinya berapa juta atau berapa ribu dan sebagainya, karena dia kan mempresentasikan kepada investor. Selanjutnya BEP-nya di hari keberapa, bulan keberapa atau tahun keberapa, itu sehingga investor akan lebih tertarik. Mungkin ke situ. Selanjutnya mungkin misalkan brandingnya tadi mungkin sudah agak terlihat sudah ada seperti gambaran, terus segmen pasar juga nanti mungkin seperti apa dan promosi yang dilakukan mau seperti apa juga. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, saya sedikit menambahkan. Yang pertama sangat menarik sekali. Yang paling menarik MC-nya, Mas. Tapi kita memang sudah beberapa kali ketemu ya di acara-acara yang sudah dilaksanakan di Wonosobo ini. Ya, tidak beda dengan Pak Arjanto ini bahwa semuanya ini usaha yang Anda kelola ini kan membutuhkan modal, ya. Dan modal itu bukan nomor 1 saya kira. Modal adalah yang sekian. Namun kemudian yang utama adalah skill daripada saudara-saudara. Skill saudara-saudara sekalian yang memang sudah sudah tidak diragukan lagi, maka baru modal akan mengikuti. Di sini ada dari BPD, ada dari BNI, ya, yang siap untuk bisa membackup Anda ini berkaitan dengan masalah modal. Tanyakan, minta kalau perlu ditawar, ya. Ini kalau Bank BNI itu sama saja dengan hotel bintang 5 atau bintang 6.
itu justru daripada hotel Melati itu lebih mudah ditawar hotel bintang 6 atau bintang 5 daripada hotel Melati ya Mas Dwi. Makanya seperti bank pun bisa ditawar. Terlalu berat nih kalau sekian bunganya, terus ini ditawar. Tapi yang jelas bahwa mengajukan kredit bank disesuaikan dengan bagaimana kita memikirkan pengembalian. Jangan asal kita mendapatkan pinjaman yang besar, nanti pengembaliannya kita akan kerepotan. Harus dimanage betul, ya. Anda sebagai pejuang-pejuang pengusaha, saya kira ini sudah mengerti semua, sudah dipahami semua. Saya tertarik dengan wali dengan terutama dengan sandal hotel ini loh. Sandal hotel ini belum ada ya memproduksi di Wonosobo, ya. Tidak hanya dipasarkan di Wonosobo saja, tapi bisa ke hotel-hotel yang ada di luar kota. Dan semuanya tertarik. Yang paling menarik adalah perjuangan daripada saudara-saudara sekalian untuk bisa menjadi seperti Mas Andi, seperti Mas Dwi, seperti kita yang ada di sini. Memang tidak mudah, memerlukan perjuangan yang luar biasa. Ya, sekian, terima kasih. Nambahin. Tes. Yang masih makan dan sebenarnya tahu. Jadi yang makan Pak Bambang saya yang nambahin. Ada beberapa hal tantangannya sebetulnya Mbak, karena bolak-balik kan belum begitu familiar. Sementara generasi sekarang itu terbanyak adalah dari generasi muda. Tercatat untuk generasi milenial itu jumlahnya 69 juta sekarang. Post milenial itu yang kelahiran 95 ke atas sampai 2015 itu namanya generasi post milenial, generasi Zoomer, I generation, terus generasi teknologi atau Gen Tech. Itu jumlahnya sekitar 74 juta. Artinya bahwa pasar sekarang yang terbesar adalah di generasi muda. Artinya tantangan terberat sampean adalah memfamiliarkan makanan ini. Tadi Mbak Novi aja sebelah saya ulang-ulang apa makanan basah atau tidak. Ya saya jawab kalau pisang ya basah gitu ya. Ya pisang apapun ya basah. Gitu. Langsung mulai terima dan kritis. Intinya begitu Mbak. Jadi tantangannya memang agak besar. Kalau ngomong medsos sekarang dikuasai oleh generasi milenial dan post milenial. Generasi X seperti saya juga prosentasenya juga tidak begitu tinggi. Makanya saya dalam usaha saya akhirnya saya harus melibatkan generasi milenial dan post milenial. Jadi perlu terobosan yang luar biasa agar bolak-balik itu seperti tempe kemul. Tempe kemul itu kalau makan tidak ada tempe kemulnya, rasanya belum makan orang marah. Nah, kalau kita nyemil pagi bersama kopi, kalau tanpa bolak-balik itu rasanya hambar, kan paling nggak seperti itu. Mungkin begitu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya orang ngomong orang itu bolak-balik. Kelompok ini dari sisi penyampaian komunikasi publiknya bagus, jadi dari pembawa materi tadi itu punya keterampilan public speaking yang bagus dan bisa menyedot perhatian dari khalayak. Itu nilai plusnya. Nilai minusnya yang kita sampaikan kan tergantung siapa yang mendengarkan, target. Nah, saya menilai bahwa tadi itu lebih cocok audiensnya itu calon konsumen. Jadi memperbesar pasar, bagaimana mempromosikan produk olahraga. Berbeda dengan apabila presentasi itu untuk investor. Kalau yang dihadapi calon konsumen, kita paparkan keunggulan produk kita agar dia tertarik beli. Tapi kalau yang dihadapan kita calon investor, bagi mereka rasa atau bagaimana yang terpenting bukan rasanya atau
harusnya yang lebih ditekankan itu keuntungan kalau investor mau investasi di situ. Misalkan dalam 1 bulan kita untung sekian, kalau di indeks nominal sejumlah sekian akan menjadi sekian, harga hasilnya akan begini. Jadi selalu Anda bicara calon konsumen, tidak bicara di hadapan calon investor. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Pak Arif. Oke, belum kasih apa? Seroja. Oke, waktu dan tempat silakan buat grup Seroja. Ini ngantuk kok ini. Seroja, sudah bersama Bala Muda. Perkenalkan, nama saya Sakti Maulana Subi. Usaha saya di bidang data setting jaringan dari kantor, baik buat mikrofit dan lain-lain. Cybersecurity juga ada, jualan emas juga ada, ikan kita juga usahakan. Apa ya? Mungkin itu aja dulu, ini lanjut sama teman saya. Nama saya Yusuf Faisal Bari, saya dari Warehouse Aquatic di bidang ikan hias dan alat-alat akuarium. Nama saya Zumarul Huda, saya skincare. Nama saya Sofi, saya dari Wonosobo. Saya Ahmad Yani, mahasiswa. Nama saya Mirza, saya bergerak di bidang arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah lapar semua kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak semuanya, mari yang di depan kami, izinkan kami dari kelompok Seroja mempresentasikan produk kami yaitu Zamira Beauty Skincare yang akan dijelaskan oleh rekan kami Zumarul Huda. Waktu dan tempat bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumarul Huda, saya mau mempresentasikan tentang produk skincare Zamira Beauty. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, kata Mas KMB tadi kan permodalan itu habis itu. Nah, yang pertama untuk saat ini belum membuka permodalan, tapi kita amat sangat membuka kritik dan saran, karena kritik dan saran itu akan membangun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kenapa saya memilih produk skincare? 2 tahun saya jualan skincare, dari yang awal-awalnya itu kita tanpa BPOM sampai akhirnya kita kena surat dari BPOM, akhirnya kita pedot dan di strategi kita jualan produk error sampai akhirnya 2 bulan yang lalu kita selesai ngurus produk kita sendiri, launching setelah beberapa kali gagal, ngurusi perizinan, ngurusi dari bahan-bahan, karena bahan-bahan kita riset sendiri. Namanya adalah Zamira Hydro Booster. Kenapa Zamira Hydro Booster? Karena ini adalah produk pertama di Indonesia. Jadi Hydro Booster ini adalah teknologi yang kita ambil dari United States, dari Amerika, kita bawa ke sini, kita riset dari segi bahan-bahannya, dari segi marketingnya juga. Produk Zamira Hydro Booster itu sebenarnya cuma satu aja,
Jadi ini kalau yang dulu kita harus memakai krim siang dan krim malam, dengan Zamira Hydrofuser ini cukup satu produk saja. Nah, kenapa jual cuma satu pieces saja? Kenapa nggak jual satu paketan? Karena ketika kita menjual satu paketan itu akan ada barrier untuk entry, orang untuk mencoba. Tapi untuk satu produk saja kita bisa barengi, mungkin ibu-ibunya pakai MS dulu, it's okay, nggak apa-apa pakai produk Zamira Hydrofuser karena ini bisa dibarengi dengan produk lain juga.